Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arianti Frandi Melisa SST. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan nutrisi untuk mapel kebutuhan dasar manusia atau KDM. Langsung untuk kebutuhan nutrisi itu untuk materi awal kita harus mengetahui tentang diet. Apa itu diet? Diet adalah serangkaian susunan jumlah dan jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dari hari ke hari. Diet dapat berbeda-beda untuk setiap individu sesuai dengan kondisi tubuhnya. Contoh, pada pasien yang kegemukan dianjurkan untuk diet rendah lemak. Pada pasien yang darah tinggi dianjurkan untuk diet rendah garam dan sebagainya, tergantung dengan kondisi tubuh pasien itu sendiri. Fungsi dari diet itu adalah untuk memenuhi 6 nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Pola diet itu diatur dengan cara menyesuaikan porsi makan sesuai dengan kebutuhan dan jenis makanan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Jumlah dan variasi makanan yang tepat akan memberikan nutrisi yang tepat pula untuk pemeliharaan kesehatan tubuh dan mencapai berat badan yang ideal. Dahulu kita sering mendengar slogan makanan 4 sehat 5 sempurna untuk memenuhi 6 nutrisi tersebut. Sekarang menurut Food Guide Piramid atau 6 grup makanan utama yang dapat dikonsumsi untuk mencapai nutrisi seimbang. Makanan tersebut adalah sebagai berikut. Sebagai contoh itu adalah ada roti, sereal, nasi, dan pasta sebagai sumber utama karbohidrat. Ada daging, unggas, ikan, telur, biji-bijian kering, dan kacang-kacangan sebagai sumber protein. Lemak dan minyak itu adalah sebagai sumber lemak. Sayur-sayuran, buah-buahan, susu, yogurt, dan keju. Proporsi dari setiap kelompok makanan disesuaikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan berat badan. Saya lanjutkan. Untuk faktor yang mempengaruhi pola diet itu antara lain adalah status kesehatan. Status kesehatan ini tergantung dari individu tersebut. Contohnya adalah fungsi sistem pencernaannya, proses penyakitnya, dan lain-lain. Yang kedua, itu adalah kultur dan agama. Yang ketiga, usia. Keempat, jenis kelamin. Kelima, pekerjaan. Keenam, status sosioekonomi. Ketujuh, pilihan pribadi. Kedelapan, faktor psikologis. 9, alkohol dan obat. Dan kesepuluh, kesalahan informasi dan keyakinan terhadap makanan tersebut. Untuk kebutuhan nutrisi, di sini ada kebutuhan kalori, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, kebutuhan vitamin dan mineral, dan kebutuhan cairan. Untuk komposisi diet tersebut disarankan untuk KH atau karbohidrat itu 45-50%. Lemak itu 35-40%. Protein itu 10-15%. Di sini ada gangguan pemenuhan nutrisi, antara lain itu ada gangguan ingesti, gangguan sekresi, gangguan absorpsi, gangguan transportasi atau distribusi, kemudian gangguan metabolisme. Dampak dari gangguan pemenuhan nutrisi itu antara lain
Apabila kekurangan kebutuhan tersebut akan terjadi kekurangan energi protein atau KEP, bisa terkena marasmus atau kwashiorkor. Bisa juga penderita tersebut akan mengalami anemia atau kadar hemoglobin yang rendah. Dan apabila kelebihan pemenuhan nutrisi dari kebutuhan itu akan mengakibatkan yang namanya obesitas. Obesitas ini itu berat badannya lebih dari 20% berat badan ideal. Atau bisa juga overweight. Overweight itu adalah berat badannya lebih dari 10% dari berat badan ideal. Saya lanjutkan. Untuk penilaian status nutrisi yang pertama itu adalah pengukuran antropometri. Di sini yang pertama itu adalah Body Mass Index atau BMI. Untuk rumus BMI tersebut adalah berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Tinggi badan di sini adalah ukurannya adalah meter. Untuk keterangannya, apabila hasilnya kurang dari 20 itu dinamakan underweight. 20 sampai 25 normal, 25 sampai 30 overweight, dan lebih dari 30 dinamakan obes atau obesitas. Kemudian pengukuran antropometri yang kedua itu dinamakan BB relatif atau berat badan relatif. Di sini cara pengukurannya adalah tinggi badan. Tinggi badan di sini satuannya adalah sentimeter dikurangi 100. Kemudian hasilnya adalah dikurangi 10%. Saya lanjutkan. Yang kedua setelah pengukuran antropometri itu adalah riwayat diet. Pola kebiasaan makanan, contohnya waktu, jenis, dan jumlah. Yang kedua, makanan yang disukai dan tidak disukai menimbulkan alergi, membahayakan, serta yang menguntungkan. Yang ketiga, pembatasan makanan, contohnya diet khusus, budaya, dan keyakinan. Yang keempat adalah intake cairan. Penggunaan vitamin dan mineral, jenis dan frekuensi, problem diet atau nafsu makan makanan yang menimbulkan diare serta kembung. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah kesulitan mengunyah dan menelan. Itulah untuk materi kebutuhan nutrisi pada video kali ini. Kita berjumpa lagi dengan video-video yang selanjutnya dengan materi yang berbeda. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.